Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Lihat kiri kanan, ada sampah atau tidak ada? Ya, Bu. Alhamdulillah, ruangan kalian sudah bersih, berarti siap belajar ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Coba lihat kiri kanan kalian, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Bu, Ya. saudara saya izin tidak masuk dikarenakan sakit, Bu. Oke, terima kasih informasinya ya. Terus sebelum kita memulai materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita belajar apa? Masih ada yang ingat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang ingat pengertian iman kepada Allah artinya apa? Yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Iya, tepuk tangan buat temannya. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? 99. Ya, ada 99 yang wajib kita ketahui. Tetapi yang kita pelajari hari ini ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja itu Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, itu adalah nama-nama Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Asmaul Husna ada 99 dan yang kita pelajari hari ini ada 4. Pengertian Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah sebagai bukti kemuliaannya. Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama. Nama tersebut mengandung makna yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemeliharaan alam. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna dapat menjadi perantara bagi umat Islam untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan sifat-sifatnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna dapat meningkatkan keimanan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi Asmaul Husna, Ibu akan mengajukan pertanyaan pemantik. Bagaimana sifat Allah Al-Alim dan Al-Kabir mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. Kesadaran akan kebesaran Allah, mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan?
Mak baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Maksudnya apa? Karena Allah Maha mendengar semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Tidak seperti kita manusia biasa punya keterbatasan. Allah mendengar tanpa perantara Daud, telinga baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Maksudnya apa? Allah mengetahui apa-apa yang ada di hati kita tanpa kita sebutkan, karena Allah Maha mendengar. Selanjutnya Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Maha melihat. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi. Lahir batin tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu artinya apa? Karena Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Makanya Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, Allah akan mengetahuinya. Hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan, berperilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal, karena apa yang kita lakukan semua akan dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, untuk memperjelaskan dari ini, Ibu akan memutar sebuah video biar kalian bisa lebih memahami lagi. Bisa didengarkan? Bisa. Bisa dipahami dan dibaca di atas? Bisa. Silakan perhatikan videonya di atas ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru. Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Qadir artinya Maha luas badan, mengetahui perkara yang tersembunyi sebenarnya diketahui oleh Allah dengan benar, penuh dengan kecerdasan, kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun jiwa yang seperti Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipandang. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Dari materi meneladani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan, yaitu Asmaul Husna. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau begitu, Ibu akan membagikan soal kuliah. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian
akan memberikan soal urean sebelum Ibu akan membagi kelompok. Ya, soal urean tersebut silakan dibaca soalnya baik-baik sebelum kalian menjawab. Silakan jawab sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan dijawab ya. Sudah dapat soalnya semuanya? Sudah. Kalau sudah dapat, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing apa yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan ya, tugas yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul di depan. Biar Ibu tahu materi kita hari ini sampai di mana kemampuan kalian memahami. Ya, kalau sudah silakan dikumpul. Selesai semuanya? Bagaimana soalnya? Alhamdulillah, kalau kalian bisa menjawab dengan mudah. Nah, ini Ibu akan membagi kelompok. Kalian sudah tahu kelompok masing-masing, akan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Akan dikerjakan ya, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan dilihat buku paketnya ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu dari ketiga kelompok? Nah, kelompok pertama, silakan maju ke depan. Hasil diskusi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan menuju kelompok 1. Itulah jawaban dari kelompok kami. Ya, hasilnya benar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, kelompok berapa lagi? Maju ke depan kelompok dua. Kami dari kelompok 2
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas atau PR di rumah. Silakan dibuka buku paket kalian masing-masing. Akan dibuka buku paketnya halaman 45 sampai halaman 48.